untuk melakukan ataupun menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana kepada kita agar supaya kita bisa lulus ujian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia bisa mendengar lagi bisa melihat. Maka dari itu jemaah kaum muslimin azza wa jazakumullah, tentu merupakan suatu yang bukan kezaliman ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengadab orang-orang yang kelak pada hari kiamat, yang dimana selama di dunia nikmat-nikmat yang seharusnya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan, dia gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kezaliman. Kenapa? Karena manusia itulah yang zalim. Seharusnya apa yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan salah satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa di hari Asyura, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah qablahu, yang dimana pahala dari puasa Asyura tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu, 1 tahun ya, 1 tahun dosa yang telah lalu. Akan tetapi sepakat para ulama, yang dihapuskan dan melakukan amalan-amalan tersebut termasuk puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram ini adalah hanya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka butuh pertobatan khusus. Adapun dosa-dosa kecil maka dia bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Dan ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki hari-hari, memiliki tempat-tempat, memiliki waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu dan tempat tersebut. Sehingga apabila seseorang beribadah di waktu atau tempat tersebut, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ditinggikan derajatnya, dan itu banyak sekali. Amal-amal tersebut banyak sekali. Maka dari itu ketika para sahabat mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana umur orang-orang terdahulu, ada yang 500 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun. Maka para sahabat merasa iri. Kenapa? Karena menurut para sahabat semakin panjang umurnya jika digunakan untuk kebaikan, maka semakin banyak kebaikan yang akan dilakukan. Dan memang benar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti kalau orang yang umurnya 60 tahun, umatnya Nabi Muhammad antara 60 wa 70, 60 sampai 70, lebih dari itu sedikit sekali, ya. Dibandingkan dengan umat Nabi Musa misalnya, atau umat Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya ratusan tahun, bayangkan, yang 500 tahun, 1000 tahun. Kalau sama-sama melakukan kebaikan, mana yang lebih banyak kebaikannya? Tentu yang panjang umurnya. Maka dari itu para sahabat merasa iri, ya. Mereka ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadr, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu malam yang apabila beribadah di malam tersebut maka akan menyamai seperti 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Satu malam saja, bayangkan kalau misalkan kita setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar, ya, kita beribadah pada waktu itu 83 tahun, ya, 1000 bulan sekitar 83 tahun. Kalikan umur kita misalkan, apa tidak bisa menyamai umur umat-umat terdahulu, ya? Kalau sekali dapat 83 tahun, ya.
Berarti kalau 2 kali sudah berapa tuh? Kalau 3 kali, 4 kali. Tapi alangkah buruknya perbuatan-perbuatan kita ketika di 10 akhir bulan Ramadan. Lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, di pasar, di apalah semuanya, ya. Ngantri ini, ngantri itu daripada itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah umurnya pendek, amalannya juga sedikit. Nah, begitu juga ini. Lihat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ciri khas ataupun keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Setiap kali hamba tersebut melakukan satu kebaikan, pasti akan dilipat gandakan. Minimal 10 kali lipat, ya atau tidak? Wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan ini berpuasa hari Asyura tanggal 10 Muharram ini tadi kan. Jadi Asyura itu memang nama dari Islam. Tidak dikenal di orang-orang jahiliyah, tidak kenal Asyura, tidak kenal. Tapi kalau misalkan Muharram mereka kenal, ya. Tapi Asyura betul-betul ini merupakan pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Asyura, ada Tasu'a ini tadi kan. Tanggal 9 Muharram berpuasa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, karena mereka juga mengagungkan hari tersebut, itu tanggal 10, sehingga diselisih tanggal 9 dan 10 ini tadi. Dengan berpuasa 1 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa selama setahun penuh sebelumnya. Berapa hari itu? 365 hari. Dosa-dosa kecil diputihkan sama Allah. Kalau di Samsat pemutihan gitu. Alhamdulillah kalau diterima gitu kan. Kalau diterima. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azan wa azakumullah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya. Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam itu miliknya, untuknya sudah diketahui pahalanya, illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu hanya untukku. Maka dalam hadis yang lain disebutkan kenapa puasa ini pahalanya sangat besar dan tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa ini termasuk amalun sir, yaitu amalan rahasia. Lah kalau buka bersama ketok wis ini. Makanya sebagian ulama memakruhkan kalau puasa sunnah itu diadakan buka bersama. Aku masih gak poso, ketoknya poso. Belum buka jangan poso, padahal gak poso. Kur dilat-dilat toh. Ini amalan sir, amalan sir. Makanya amalan yang terbaik adalah ketika seseorang itu tidak menunjukkan amalannya. Makanya salah satu adab dari orang berpuasa adalah dia meminyaki rambutnya, kemudian dia tidak lemah ketika di siang harinya, tidak menunjukkan bahwasanya dia itu berpuasa. Sama dengan amalan-amalan yang lainnya yang apabila disembunyikan itu lebih baik daripada ditampakkan, seperti sholat malam, sedekah dan yang lainnya, ya boleh ditampakkan, boleh, tapi lebih baik disembunyikan. Jika manfaatnya lebih besar ditampakkan tidak masalah, kayak baca Al-Quran dan yang lainnya, tidak masalah ini tadi. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, saking besarnya pahala dari puasa tersebut, sampai dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ya, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifan, yaitu 70 musim. Subhanallah. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, di antara amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebahagiaannya itu ada yang disegerakan, salah satunya adalah puasa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam tersebut ada disebut Abu Hurairah, walis-shaimi farhatan yafrahuhuma.
Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bayangkan, dua kebahagiaan. Bahagia pertama di dunia, bahagia yang kedua nanti ketika bertemu dengan Tuhan. Bahagia di dunia bagaimana? Dengan iftarnya, dengan berbukanya. Walaupun kita hanya menemui air, ya, atau apalah makanan yang mungkin sangat sederhana sekali, tapi ketika berbuka maka akan terasa bahagia. Itulah efek melakukan amal-amal kebajikan. Makanya, ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik hidup kita di dunia ini dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu, lakukan amal kebajikan. Nah, ya kita buka kayak gini aja senang, ya pada hanya makan berapa kurma itu udah senang, alhamdulillah senang, ya. Bahagia dari, apalagi jika nanti ketika bertemu dengan Allah diperlihatkan pahala-pahala, bagaimana senangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Sungguh kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu di dunia, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi dia kelak pada hari kiamat dengan apa-apa yang lebih baik daripada yang dia amalkan. Subhanallah. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azan wa azakumullah, apapun tujuan kita, apapun ambisi kita untuk meraih kebaikan, jika semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Lihatlah di antara kita yang terbiasa melakukan sholat 5 waktu, ya, karena memang ada orang yang terbiasa tidak melakukan sholat 5 waktu sehingga mengeras hatinya, tidak sholat ya biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang terbiasa melakukan sholat 5 waktu, ketika waktu sholat sudah datang dan ternyata belum ditegakkan sholat, mungkin dia sedang safar atau sedang sakit, apa yang terjadi? Dia akan gelisah. Ya, jenengan misalkan naik kereta api atau naik bis misalkan, tidak mungkin kita mau ngomong sama sopirnya, pir mandek saya tak sholat, tidak mungkin gitu kan. Apalagi bis patas gitu kan, kayak yang nyopir juga tidak sholat bisa gitu kan. Mari wes yang seperti ini. Nah, ketika sudah datang waktu sholat, ya Allah belum sholat, apalagi sholatnya merupakan sholat yang tidak bisa dijamak misalkan, ya, seperti sholat sholat subuh, ya, sudah masuk waktu subuh, belum lagi sopir tidak berhenti. Kita pernah dari sini menuju ke Madura, kemudian bisnya ganti di Surabaya. Itu menjelang subuh, belum subuh, menjelang subuh, ya. Kita naik sampai siang tuh, tidak berhenti tuh. Itu bis, nggak tahu berapa yang sholat, nggak tahu. Orang untel-untelan gitu. Jangan kalau yang pernah ke Madura kalau naik bis itu kan, ya bis Akas itu, wah, Masya Allah yang tadi kan. Ya sudah, bagaimana? Sholat ala kadarnya sudah. Sholat sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa, nantilah. Kalau es mudun naik kok mari mangan bebek since sholat, nggak ada yang kayak gitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Maka sholat pada waktunya dari tadi. Ya. Maka dari itu jemaah kaum muslimin azza wa jalla, ketika seseorang itu sudah membiasakan, ya, melakukan amal kebajikan, maka dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah. Siapa yang tidak senang ketika sedekah? Subhanallah, ya. Ketika sedekah, saya sedekah dongakno. Masya Allah, senang. Efek dari melakukan amal kebajikan. Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin azza wa jalla, hendaklah kita gunakan nikmat-nikmat yang masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebajikan. Karena hanya orang-orang yang melakukan amal kebajikan yang dia kelak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amalnya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan pertemuannya dengan Tuhannya, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan menyekutukan
terhadap ibadah tersebut, dalam amal soleh tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu apapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan juga menerima ibadah yang telah kita lakukan, terutama di hari ini, di bulan Asyura, salat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, dan semuanya. Dan semoga dijadikan sebagai kebahagiaan kita kelak pada hari kiamat. Amin. Jamaah muslimin azani wa azakumullah.